Lalu Bima mengantar Dara pulang dan Bima bertemu dengan Ibunda Dara. Bima menceritakan apa yang terjadi dan semuanya disalahkan pada makanan. Setelah pamit, Bima pergi untuk pulang dan Ibunda Dara bertanya pada Dara apakah mereka secara resmi berpacaran. Dara menjawab dengan ragu dan malu bahwa mereka hanyalah teman. Dara juga berbicara dengan saudara perempuannya, Puput, yang meminta bantuan dari Dara. Puput berasumsi kalau Dara mungkin sedang bermood buruk, lalu bertanya apakah Dara sedang datang bulan. Namun perkataan adiknya membuat Dara merasa ragu dan curiga terhadap dirinya sendiri. Dara dan Bima kemudian berjanjian bertemu di mall untuk membicarakan situasi mereka, termasuk rencana untuk membeli tes kehamilan. Pada momen ini Dara seolah merasakan beban mental yang serupa seperti halnya para remaja labil di luar sana yang telah melakukan tindakan berlebihan di luar pernikahan. Dara nampak begitu malu jika dirinya harus secara terang-terangan membawa alat tes kehamilan tersebut ke hadapan kasir. Alhasil Dara dan Bima memutuskan untuk memanfaatkan fasilitas ojek online dalam membeli benda tersebut. Dan benar saja, apa yang muncul dari hasil tes kehamilan yang baru saja mereka beli menunjukkan kalau Dara memang sedang positif hamil. Setelah insiden tes kehamilan, Bima mulai menghindari Dara di sekolah karena terkejut dan belum siap menghadapi kenyataan tersebut. Sampai ia berlari untuk naik taksi. Salah. Kamu masih sayang sama dia. Gampang kalau gitu. Kalau kamu salah, minta maaf. Minta maaf kalau salah. Bima mengunjungi rumah Dara dan berbicara dengannya tentang kemungkinan mencari klinik untuk aborsi. Dara pun hanya terdiam dan perlahan menutup pintu di depan wajah Bima. Bima juga berbicara dengan beberapa temannya untuk mendapatkan informasi tentang klinik tersebut, walaupun sebenarnya ia tidak memberitahu mereka kebenaran seutuhnya. Ia mengatakan bahwa ini semua terkait dengan tugas sekolah. Sesaat sebelum melangsungkan niat buruknya terhadap bayi yang dikandung Dara, Bima terlebih dahulu menyempatkan diri bertemu dengan salah satu kenalannya yang kebetulan berprofesi sebagai pengamen ondel-ondel keliling. Dikarenakan dirinya saat ini tidak mempunyai cukup uang, Bima dengan raut wajah penuh malu mencoba meminjam uang kepada temannya tersebut. Lantas orang misterius di dalam kostum super berat itu dengan baik hati langsung mempersilahkan Bima untuk mengambil uang hasil kerja kerasnya pada hari ini. Usai mengambil uang secukupnya, Bima kemudian turut membantu temannya mendorong gerobak speaker miliknya sebagai wujud rasa terima kasihnya. Dara memperhatikan seorang wanita yang berjalan-jalan di sekitarnya. Namun perasaan dalam dirinya tidak terasa pas sehingga ia akhirnya berlari keluar. Bima tidak tinggal diam dan mengikutinya. Dalam keadaan yang tegang, Dara menggenggam erat tangan Bima dan menempatkannya di atas perutnya yang mulai membuncit. Dara kemudian bertanya kepada Bima apakah Bima bisa merasakan sesuatu di dalam perutnya. Sembari tak sanggup membendung air matanya, Dara berkata bahwa ketika ibunya sedang mengandung adiknya Puput, dia bisa merasakan adik kecilnya bergerak setiap kali ibunya bernyanyi. Itu adalah momen yang sangat berarti dalam ingatannya. Dara dengan tegas mengutarakan bahwa ia tidak ingin melakukan aborsi meskipun situasinya sulit. Bima dengan keyakinan dalam suaranya memastikan bahwa ia akan tetap berada di samping Dara. Mereka berdua akan menjaga bayi ini dan merahasiakannya sampai mereka menyelesaikan pendidikan mereka. Bima menyarankan Dara untuk mencari cara agar bisa mengencangkan perutnya yang semakin besar. Dara bertanya apa yang akan terjadi jika orang tua mereka mengetahui. Bima mengatakan bahwa awalnya mungkin akan terasa memalukan. Mau apa? Aku juga bingung, Bib. Tapi aku gak mungkin, menurut dia aku gak bisa. Dara memberitahu ibunya bahwa dia akan bolos sekolah hari ini karena merasa tidak enak badan. Dalam momen pengunjungan Bima, ia juga membawa hadiah rok sekolah berukuran besar untuk Dara, memastikan bahwa ia bisa tetap mengenakannya meskipun perutnya kian membesar. Dara khawatir tentang masa depannya karena ia ingin berkuliah di Universitas Korea setelah lulus dari SMA. Dalam momen tersebut, Bima memberi keyakinan pada Dara bahwa ia akan mendukungnya dalam setiap langkah. Mereka merencanakan untuk menghadapi masa depan bersama. Bima akan segera mendapatkan pekerjaan dan rencana Dara akan berjalan dengan baik. Aku masih bisa ke Korea gak ya? Ya bisa dong. Kan kamu bisa kuliah duluan. Nanti aku cari kerja. Terus nyusul kamu deh ke Korea. Keesokan paginya di area lapangan sekolah, anak-anak laki-laki asyik bermain sepak bola sementara para gadis duduk di sekitarnya. Tidak sengaja bola sepak mengenai kepala Dara yang membuatnya langsung pusing. Bima dan teman-teman lain segera berhimpun di sekitarnya, khawatir dengan kondisinya.
Namun entah mengapa Dara secara tak sengaja keceplosan dengan mengungkapkan rasa khawatirnya terhadap kesehatan bayi dalam kandungannya. Perut aku sakit, bayinya gimana? Kepala sekolah memanggil orang tua mereka untuk berbicara tentang situasi ini. Keduanya datang dengan cepat dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Orang tua Dara dengan emosi dan panik bertanya kepada Dara, apakah hal ini terjadi karena dipaksa oleh Bima. Biar saya bantu ya, Om. Tata, jangan kamu sentuh anak saya. Jangan kamu tinggalin anak saya. Om. Ya, Ustaz. Kamu dipaksa sama. Benar, Bima. Dara. Jawab dong, Dar. Orang tua Bima menunjukkan sikap yang lebih tenang, walaupun tetap saja masih ada kebingungan di antara mereka. Bima berbicara dengan penuh tanggung jawab bahwa ia akan mengambil peran penting dalam merawat Dara dan bayinya setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan mulai bekerja. Saya akan tanggung jawab. Saya pasti bakal nanggung Dara dan anak saya. Saya serius, Tante. Saya pasti bakal tanggung jawab. Kamu pikir gampang aja jadi orang tua? Saya aja gagal jadi orang tua. Namun ibunda Dara yang sudah terlanjur sangat kecewa langsung menuntut kepada Bima untuk mengambil tanggung jawabnya mulai dari sekarang. Setelah ibu Dara pergi, ayah Dara juga ikut meninggalkan tempat tersebut dengan wajah yang penuh kekecewaan. Ayah Bima berusaha tetap tabah dalam situasi ini, sementara ibunya sulit menahan emosinya terhadap Bima. Keluarga Bima bersedia membawa Dara pulang dan tinggal bersama mereka. Keduanya berjalan pulang melalui gang menuju rumah Bima, dan Dara merasakan perasaan yang berbeda karena lingkungan baru yang begitu asing baginya. Keyakinan pada Dara bahwa ia akan mendukungnya dalam setiap langkah. Mereka merencanakan untuk menghadapi masa depan bersama. Bima akan segera mendapatkan pekerjaan dan rencana Dara akan berjalan dengan baik. Aku masih bisa ke Korea nggak ya? Ya bisa dong. Kan kamu bisa kuliah duluan. Nanti aku cari kerja. Terus nyusul kamu deh ke Korea. Keesokan paginya di area lapangan sekolah, anak-anak laki-laki asyik bermain sepak bola sementara para gadis duduk di sekitarnya. Tidak sengaja bola sepak mengenai kepala Dara yang membuatnya langsung pusing. Bima dan teman-teman lain segera berhimpun di sekitarnya, khawatir dengan kondisinya. Namun entah mengapa Dara secara tak sengaja keceplosan dengan mengungkapkan rasa khawatirnya terhadap kesehatan bayi dalam kandungannya. Perut aku sakit, bayinya gimana? Goblok, katanya bobo, ini keceplosan. Kepala sekolah memanggil orang tua mereka untuk berbicara tentang situasi ini. Keduanya datang dengan cepat dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Orang tua Dara dengan emosi dan panik bertanya kepada Dara, apakah hal ini terjadi karena dipaksa oleh Bima. Biar saya bantu ya, Om. Ini spot nonton di mana? Dan bang apa lagi tuh? Kamu dipaksa sama. Dicekik orangnya. Lihat nih, Jawab dong, Dar. apa sih teriaknya? Kenceng kan teriaknya? Orang tua Bima menunjukkan sikap yang lebih tenang, Jangan walaupun kesel tetap dulu, saja kakak masih tahu, ada Mas. kebingungan di antara mereka. Bima berbicara dengan penuh tanggung jawab bahwa ia akan mengambil peran penting dalam merawat Dara dan bayinya setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan mulai bekerja. Saya akan tanggung jawab. Saya pasti bakal nanggung Dara dan anak saya. Saya serius, Tante. Saya pasti bakal tanggung jawab. Kamu pikir gampang aja jadi orang tua? Saya aja gagal jadi orang tua. Namun ibunda Dara yang sudah terlanjur sangat kecewa langsung menuntut kepada Bima untuk mengambil tanggung jawabnya mulai dari sekarang. Nah, ini Setelah kan ibu sih Dara pergi, tampaknya. ayah Dara juga Dia ikut di meninggalkan tempat tempat tersebut dengan wajah yang mamanya. penuh kekecewaan. Ayah Bima berusaha tetap tabah dalam situasi ini, sementara ibunya sulit menahan emosinya terhadap Bima. 1, 2, 3, bos langsung mampus ditampar. Keluarga Bima bersedia membawa Dara pulang dan tinggal bersama mereka.
Keduanya berjalan pulang melalui gang menuju rumah Bima, dan Dara merasakan perasaan yang berbeda karena lingkungan baru yang begitu asing baginya. Setibanya di rumah Bima, Dara menjalin sedikit percakapan dengan ibu Bima. Dara bilang dia sering merasakan kram di perutnya. Kenapa perutnya? Kenceng aja dulunya. Malam pun tiba dan tentu saja Dara beristirahat di kamar Bima. Bima menyajikan makan malam dengan penuh perhatian, berusaha menciptakan kenyamanan seolah-olah Dara sedang berada di rumahnya sendiri. Bima berkomentar tentang kebisingan lingkungan, menjelaskan bahwa dinding antar kamarnya dan Dara sangat tipis sehingga suara mudah terdengar dari satu kamar ke kamar lain. Kamu jangan Bima. Keesokan paginya, mereka berdua bersama orang tua Bima pergi ke dokter untuk memeriksa kondisi bayi yang dikandung oleh Dara. Setelah pemeriksaan, dokter memberi kabar baik bahwa semuanya tampak normal dan dalam keadaan baik sampai saat ini. Ibu Bima mengajukan pertanyaan mengenai betapa seringnya Dara mengalami gejala kram pada perutnya. Dokter memberikan penjelasan bahwa meskipun kram tersebut umum terjadi, harus tetap dipantau karena dalam beberapa kasus bisa menjadi tanda risiko keguguran. Dokter memberikan nasihat kepada Dara agar cukup istirahat serta menjaga tingkat stres pada dirinya. Dia juga memberikan pesan kepada keduanya untuk tidak melakukan hubungan intim selama masa kehamilan. Dokter menjelaskan bahwa Dara membutuhkan dukungan moral khususnya karena usianya yang masih muda dan belum siap menghadapi peran orang tua seperti wanita dewasa. Jadi, kehamilan di usia Dara ini resikonya sangat tinggi. Badannya merasakan beban 2 kali lipat dari orang-orang yang kehamilannya di usia yang sudah siap. Tubuhnya Dara itu belum siap. Dan artinya butuh dukungan moral yang lebih besar lagi. Kedatangan orang tua Dara ke rumah Bima membawa suasana yang berbeda. Ternyata mereka sudah mengatur janji untuk membawa pulang putri mereka. Tepat ketika Dara beserta orang tuanya pergi, Bima tak hentinya menatap ke arah sang kekasih meski Dara sama sekali tidak bisa membalas pandangannya. Dalam mata seorang ibu, Dara tetaplah seorang gadis kecil yang memerlukan perlindungan dan perhatian. Untuk belakang kita. Dara bertemu dengan saudara perempuannya, Puput, dan keduanya duduk di kamar tidur. Puput bertanya kepada Dara apakah ada yang disampaikan oleh orang tua mereka dalam perjalanan ke sana. Puput mengungkapkan bahwa bibi dan paman mereka berkunjung kemarin dan membicarakan tentang Dara dan bayinya. Ibunda Dara menjelaskan bahwa mereka berdua membicarakan kemungkinan untuk memberikan bayi kepada paman mereka agar diadopsi. Dara akhirnya mendekati orang tuanya ingin mengonfirmasi apakah pernyataan tersebut benar. Ibu Dara mengakui kebenaran hal tersebut bahwa Dara mungkin belum siap menjadi orang tua dan paman mereka adalah pilihan yang mereka pertimbangkan karena menjadi orang tua adalah tanggung jawab besar. Mama, Kita berhenti di SPBU sama Papa? aja. SPBU. mau kasih anak Dara ke Tante Lia sama Om Adi. Jadi orang tua itu bukan cuma hamil 9 bulan 10 hari. Ini tanggung jawab seumur hidup. Oh ya? Iya. Kenapa mau ninggalin Dara kemarin? Lantas Dara pun menyatakan keinginannya untuk berbicara kepada Bima mengenai perihal opsi adopsi yang sudah direncanakan oleh ibu dan ayahnya, mengingat bagaimanapun juga Bima merupakan orang tua dari bayi yang dia kandung. Bima berhak tahu juga ya. Bima merasa perlu meminta bantuan dari ayahnya. Anak Dara ke Tante Lia sama Om Adi. Bisuki. Jadi orang tua itu bukan cuma hamil 9 bulan 10 hari. Ini tanggung jawab seumur hidup. Oh ya? Iya. Kenapa mau ninggalin Dara kemarin? Lantas Dara pun menyatakan keinginannya untuk berbicara kepada Bima mengenai perihal opsi adopsi yang sudah direncanakan oleh ibu dan ayahnya, mengingat bagaimanapun juga Bima merupakan orang tua dari bayi yang dia kandung. Bima berhak tahu juga ya. Bima merasa perlu meminta bantuan dari ayahnya. Ibunda Bima mendukung tindakan ini dengan mengatakan bahwa bayi ini adalah cucu mereka dan mereka harus melakukan segalanya untuk menjaga dan memperbaiki situasi ini. Rasa tidak tahan melihat seluruh lingkungan menjadi sumber gosip tentang keluarga mereka menghantui mereka. Awalnya ayah Bima menentang ide ini, namun akhirnya ia mengubah pikirannya dan setuju untuk berbicara dengan orang tua Dara mengenai masa depan hubungan mereka. 12. Ini tidak punya apa-apa.